After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan sebuah stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Ia segera memberitahu peristiwa tersebut kepada golongan muda. Japan has today surrendered. The last of our enemies. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Saya membawa kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong. Saya langsung mendengarkan dari radio BBC. Jika apa yang Anda katakan memang benar, lebih baik kita melaksanakan rapat proklamasi dengan pemuda lainnya. Ayo kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin Khairul Saleh mengadakan rapat di gedung mikrobiologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Lanjutan Indonesia terjadi kekuasaan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Tidak ingin campur tangan dari Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menolak segala hadiah dari Jepang. Kita akan menyusun proklamasi. Yang Anda katakan itu benar. Kemerdekaan adalah hak rakyat. Oleh karena itu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Suhud, Rikana dan Syahrir segera ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan menyuruh pemuda lain untuk merebutkan kekuasaan Jepang. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Selanjutnya, Darwis, Sultan Syahrir, Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada apa? Ada Bung Karno. Saya ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Ada? Mari ikut saya. Kang Mas, ada yang ingin bertemu, ingin membicarakan hal penting. Baiklah, suruh mereka masuk. Baik, Kang Mas.
masuk? Kami ingin membicarakan keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini kesempatan yang baik untuk kita semua. Benar, Bung. Kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh Amerika Serikat. Jepang telah kalah. Kami harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa saja jika kita nekat memproklamasikan kemerdekaan kita? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukan pemerintah Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah tidak terburu-buru? Apalagi berita Jepang kalah masih diragukan. Jadi usulan kami, Bung, dan setujui. Tapi saya yakin bahwa berita benar adanya. Baiklah, kita akan mendiskusikan semua ini dengan anggota PPK yang lainnya. Saya belum bisa memberi keputusan. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bukan untuk melepaskan diri dari mereka. Diriku masih kuat di sini. Dirimu telah kalah. Diriku masih kuat mengangkat senjata saat ini. Cukup. Tidak ada gunanya kita mengeluarkan ego kita di sini. Yang terpenting, kalau atau tidak, saya tidak ingin adanya pertumpahan darah di antara kita. Hidup yang dipertahankan tidak perlu dibenarkan. Setelah kepergian Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis, golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi usaha mereka tetap gagal. Kami meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamirkan Indonesia sekarang. Benar itu, Bung. Tidak. Semua dari kalian dan ada yang masuk akal. Kami sudah pikirkan matang-matang, Bung. Benar itu, Bung. Tidak. Semua dari kalian tidak ada gunanya. Jadi, Bung masih mau menunggu sampai jadwal sidang PPKI besok? Ya, karena itu adalah jadwalnya. Ada apa ini? Ada apa? Kami meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, Bung. Tidak. Kenapa tidak? Apakah Bung takut? Bukan, kami tidak ingin gabah. Baiklah, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah ini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui usulan dari kita. Apalagi mereka tidak mempercayai berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja ke Jakarta. Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana jika kita membawa mereka ke Rengas Dengklok ke Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta yang amannya terjamin. Benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Hasil rapat tersebut, para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ayo ikut kami. Ada apa ini? Tidak tahu, saya tidak tahu apa-apa. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira-kira gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Sebaiknya saya tanyakan kepada Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu. Jangan bohong kamu. Rasanya tidak mungkin kalian menyembunyikan dua tokoh nasional tersebut. Tidak mungkin bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka. Mereka saja yang tidak setuju. Percayalah, pukul 12, jika mereka tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka nyawa saya taruhannya. Baik, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda tersebut bertindak gegabah.
Terus setelah kalian bertindak gegabah, kalian pikir aku bakal setuju dengan perbuatan kalian. Kalian boleh menilai aku dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tapi kalian menginginkan kemerdekaan negara Indonesia, bahwa mereka kembali sekarang juga. Tapi gerakan ini sudah mendapatkan dukungan dari PETA, Bung. Bahwa mereka kembali sekarang juga. Satu hal yang kalian harus tahu, satu orang, dua orang jangan cukup menghentikan mereka, bahwa mereka kembali sekarang juga. Pada pukul 17.30 sore, Soebarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Kamu mau apa? Mana Bung Karno dan Bung Hatta? Hatta, Sumarjo, bagaimana keadaan Jakarta hari ini? tidak ada apa-apa di Jakarta. Tidak ada revolusi apapun. Pasti kita mulakan satu hari dengan sia-sia. Satu hari yang penting, radio menyiarkan bahwa Jepang menyerahkan kekuasaan terhadap Sekutu. Saya benar. Baiklah, sekarang ayo kita ke Jakarta. Baik Bung, sekarang juga. Baik Bung, segera kita memproklamasikan kemerdekaan. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksmana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Sebenarnya, saya sangat berbahagia mendengar kabar ini. Silakan gunakan apa yang kalian inginkan. Apa ada pena dan kertas Laksamana? Ada, tunggu sebentar. Baiklah, bagaimana dengan tanda tangan teks proklamasi ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kami ingin campur tangan dari Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Apakah ada usulan dari para hadirin untuk permasalahan ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang hadir pada hari ini? Bagaimana, Bung? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Berikan saya teks proklamasi ini. Baik Bung, apakah ada mesin ketik di sini? Ada, baru sebentar. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi. Hari proklamasi pun tiba. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.